Oke, kita makan dan turun. Mana kuahnya ini? Kekeringan ini. Kemarau panjang. Ya, kalau kita keluar, grogotin deh kayak ayam. Kita sambil cop-cop ya guys, makan jengkol ikan asin duh. Aduh, wah. Mewah nih sawah. Kayak sambil ini tuh, kayak di zoomnya, dia nggak tahu tuh, ngomongnya tuh, terlihat guys. Tapi itu laris juga itu. Nggak tahu enak apa enggak, aku belum nyoba. Aku udah nyoba di sekitar. Aku udah nyoba di sekitar sini tuh. Yang enak menurut aku di mana tuh? Yang mau belokan ke Cihamplas tuh. Kan semua yang kutemuin. Sambil makan-makan jadi nggak karuan tangannya. Tadinya mau bakso telur sama bakso urat, tapi udah habis guys. Bakso telurnya. Bagus untuk lambung. Sama kayak di mana tuh yang di Kuningan Jalan Juanda tuh deh. Aku biarin dia lama bangun. Karena dia tak pernah tidur siang. Bisa dibilang setahun sekali. Enggak. Belum tentu juga. Udah ada sakit dulu. Tapi jarang sakit. Waktu di sekolah kan sakit. Di sekolah kan sakit parah. Nggak mau ambil resiko lah, cari aman aja. Nggak usah dibikin ribet. Nah, kepala sekolahnya kayak kucing. Tuh, sekolah Tegalega. Yang dekat pasar Tegalega. Kepala sekolahnya semudah seumuran dengan aku. Jadi dia masih apa ya? Egois. Kakaknya ada, kartu keluarga ada, kartu kelahirannya ada, foto ada. Tapi waktu yang Toha, kelurahannya bilang, loh kok bisa ya? Harusnya nggak bisa, setan. Jadi mentang-mentang kota lain, kota lain nggak terboleh nanti sekolah di mana-mana. Itu namanya B2. Biadab. Kelurahan mana? Kantor kelurahan Toha yang nggak sungai kekali tuh. Heran-heran dia anak sekolah pada kosong, sekolah nangis. Sekarang masuk sekolah. Buat apa? Kalau anaknya cabul. Es krim katanya. Guys, bismillah. Makannya nih ada ini, ada ini, ada ini. Sepiring berdua. Kita selalu berdua. Kalau bertiga mumet ndasnya. Doa udah. Yuk makan guys, sederhana, makan di pinggir jalan. Manis. Masakan Jogja, khas Jogja. Jatuh. Jauh piringnya? Kenapa bekas? Nggak boleh loh makan kena bibir itu bekas lagi. Iya. Itu mama kan pakai ini. Bibirnya kena. Tumpah lagi. Turun baik. Aku mau cerita guys, kadang ada lagi bapak-bapak lucu banget nih, itu jeblos kakinya di karet seperti ini nih, ha. Pas lagi gendong anak perempuan, lebih kecil dari anakku, sambil habis beli kulineran di pinggir jalan. Es krim dia, apa namanya? Iya. Parah betul woi, sampai jeblos kakinya, lecet woi, kasihan banget, ditolong deh sama tukang parkir. Begitu aku nongol di depannya dia jeblos woi, nengokin baik memang matanya, akhirnya dia jeblos, dia senyum-senyum sakit-sakitan dah tuh kakinya tuh. Makanya itu lagi kemarin lagi anakku bilang katanya ada yang sampai jatuh lagi. Kenapa ya? Heran deh jadinya, delengin orang gitu banget. Iya Allah, makanya hati-hati, matamu kalau gunakan tuh apa, jangan terlalu begitu ngeliatin orang, jangan
kakinya. Terus kata anakku berdarah-darah, mak, katanya lagi gendong anak. Kita ini lagi berada di Setiabudi, agak mendung-mendung gimana. Belum hujan, belum. Ya, pantau lagi kendaraan aja deh, videoku sederhana yang keliling-keliling video day in my life, kehidupan sehari-hari. Mana di jalanan? Iya, di jalanan lah. Sekarang bersamaku karena mau beli banyak. Kita belanja. Nanti atas gambar ke atas. Wih, ada ini. Ini mama belanja. Ya kau gitu. Ini apa nih, coklat deh. Yang ini yang dong. Mama sini, Ma. Mama ini, Ma. Ini. Tuh. Ada sendoknya. Ini juga bolu, Ma. Ma, bolu, Ini Ma. udah ada, ini aku udah beli kue. Bolu. Ini dia sama. Iya, sama. Ini yang Iya. Udah, Ma. Udah, Ma. Ma, udah. Ini taman mini, taman banyak kali di Bandung nih, ada 60 berapa? Ya kita cobain ya. Ini belanja segini 50.000 hampir guys. Kita coba kuenya dulu. Nah ini ada kue beginian. Ini yang ada sendoknya nah, yang Dek. Ini yang ada sendoknya. Kenyang dia. Pilih-pilih yang begini aja nih, yang begini-ginian. Nah segini aja hampir 10.000, 7.000-an. Kalau di Kanoman kan kayak gini 3.000 ya. Ini hampir 10.000 guys nih. Ringko Bapak Picus, kenapa nggak ya sih? Dan ini kita coba lempernya dulu ya guys. Aku sudah 44 dak report lah, emang mau selamanya awet loh. Makanya mahal ya, lumayan. Jadi terasa bakar-bakarannya tuh terasa meresap sampai ke dalam. Kata orang mak satu ini pede kalian. Suara jangkrik pula di siang bolong, udah menjelang sore. Kalau keluar cepat, keluar siang, itu tandanya kalian mau makan. Itulah tadi kami udah kontenin makan di mana tuh tadi. Guys, ini lempernya benar-benar 1.7.000 tapi kenyang. Kan biasanya kan kalau di Cirebon baru kenyang kita makan 3 ya. Ini satu aja udah kenyang ya. Mengandung apa itu ketannya, dicampur apa sih? Tenggelam dia, terbenam. Ini kalau di Medan seperti ongol-ongol, tapi kalau di Bandung ini apa namanya? Apa namanya ini? Kita coba lagi ya. Ada kenyang-kenyangnya janda satu ini. Bebas guys. Kita ini berdua aja mainnya, iya berdua aja. Ngapain rame-rame mumet endasnya? Goyang-goyang, goyang. Sengaja kayak gini guys, biar orang takut sama aku. Ternyata lembut, selembut apa ya? Lembek. Lembek guys, lembek banget, lembek kayak apa tuh ya, lembek-lembek kayak pernah pegang dah. Lembek guys. Orang lewat-lewat sambil delengin. Mampus kau tolol bilang. Kau delengin dapat apa? Matamu kau pergunakan untuk apa? Nah. Ini kayaknya yang paling mahal nih, kita coba ya. Harganya mahal banget tadi nih ya. Hanya enak, bau-bau pandan. Bau-bau pandan, bukan bau-bau blesak. Bau blesak yang sebulan tak mandi-mandi. Yang rambutnya dikeramas 2 bulan sekali. Kalau ini sedap baunya bau pandan. Sedap bau pandan, cuma ini putihnya tuh kayaknya harus dikasih garam sedikit deh, jadi biar lebih sedap.
kayak kue Medan tuh, apa di atasnya apa namanya singkong gula merah tuh, tapi di bawahnya santan dan asin-asin gitu, enak, lemak banget putihnya ini santan. Kalau ini nggak ada, nggak berasa apa-apa, jadi mengandalkan ininya aja. Kalau putihnya nggak ada, tawar. Ini review jujur ya, jujur lidahnya orang seberang. Kayaknya seger bener. Cepet pohon apa? Yang nyawa lupa namanya. Sukun. Yang berwujud predator. Gak usah lah disebut-sebut kiai, bikin jelek aja nama ulama. Kadang-kadang ada masih aja nyebut dia kiai. Itu mah dajjal apa namanya dramatis. Buka yayasan pesantren itu dajjal, jangan disebut dia kiai. Mendingan kalian sebut dia predator atau si crot-crot gitu deh. Si crot tai gitu ya. Si crot-crot tai gitu. Jangan sebut-sebut dia, namanya pun tak usah disebut. Bayangin aja, enak banget tempat tersalurkan dia tuh. Lah dia nggak butuh tahu lah, nggak butuh pepe. Yang penting dia crot-crot. Nah, crot-crotnya dari mana? Dari mulut. Semua santri itu yang mau kalau nggak mau dipaksa. Dibayangin aja, bukan santri yang baru-baru lah, dari dulu. Cuma yang tidak berani malu, beban moral, mental, psikologi, malu bersuara. Ini anak yang berani wawancara ke Deddy Sumargo itu nanti besarnya udah kelihatan karakternya tuh, emak-emak yang pemberani itu kayaknya, berani speak up, bukan emak-emak yang lembek, emak-emak yang dari mudanya on duluan kan. Itu bisa jadi calon-calon Bu RT tuh. Atau ya sabar kali, lama kali kami sama Naci menonton sampai ketawa, sampai ngantuk kami, ngakak kami. Ayahnya ayah bisa pinter kayak gitu ya, mungkin orang Jawa Tengah ya begitu ya, meleleh lemot gitu ya kan. Ya dulu pun orang-orang kita dulu kan ya enggak sih ya, kalau Medan tuh kan dari kecil kan bicaranya, pergaulannya udah wow gitu ya. Kita mah paling oke kalau di Medan tuh duluan ya. Keduanya Jakarta ya. Jadi istilah-istilah apa tuh untuk orang lempang yang gitu ya kan, buat memplesetkan orang gitu, kita kalau Medan tuh itu juara ya dari dulu ya. Tapi kalau masalah orang yang memang kalem pendiam ya, itu karakternya dari kecil pendiam kalem. Nah, hanya orang tolol yang menilai dia idiot ya kan. Padahal yang ngatain idiot muslim Al-Fatihah pun tak tahu ya kan. Hidup melarat hidupnya pun melarat, tolol. Apalagi ada lagi orang yang mengatain idiot keluar masuk penjara. Apa nggak idiot namanya tuh, keluar masuk penjara bangga, namanya idiot dan apa namanya goblok. Keluar masuk penjara idiot tuh, baru idiot itu, idiot benar-benar idiot itu keluar masuk penjara. Al-Fatihah nggak bisa, terus apa tuh nggak menafkahi anak-anak, boro-boro nafkahin keponakan. Tuh baru idiot marah itu, idiotnya parah itu. Ayolah guys, udah ya yuk. Saya di taman yang serba taman harus tahu, jangan ngomong kayak gitu, jangan merasa paling benar ya. Semua orang juga pernah, mama juga melakukan hal yang sama kayak kau, didik anak itu, pola asuhnya seperti kau juga banyak ya kan. POC juga ada ya kan. Jadi nggak usah sok ngajarin, udah masing-masing aja. Kalau nggak terima dikritik ya sudah, jangan sok ngajarin netizen ya. Karena netizen lebih dulu membrojol berapa brojol. Dia tahu yang kayak kau dia sudah, tapi bedanya kan kita kan orang Indonesia, tidak pakai no, tidak. Oke ya guys, heran ya, nggak habis pikir aku kadang. Giliran masakan tuh manis kayak kolak, giliran kue-kuean tak ada manis-manisnya. Bolu-bolu kurang, gulanya kekurangan. Ini aku beli kue kan, udah pici-pici kurang deh manisnya. Giliran masakan berlebihnya minta ampun, udah kayak kolak dah. Iya heran, kalau di Jawa-Jawa tuh gitu guys, nggak heran. Kalau kau beli kue itu kurang manisnya, kurang, bukan pas. Kalau pas tuh manis, ini enggak. Kalau yang mau manis tuh malah masakannya. Apalagi kalau kau ke rumah makan ya, itu manis. Tadi masakan gudeg Jogja bukan main, kayak kolak Medan manis guys, sampai mau pingsan aku. Iya betul, sampai mau pingsan rasanya. Emang udah masuk angin duluan baru kita mampir makan.
dapat makan yang manis ya sudah lah, enak banget aku. Tapi untungnya hatinya tuh di dalamnya tuh meresap, bumbunya tuh enak. Di luarnya manis tapi enak, di dalamnya ada gurih-gurih hatinya tadi tuh. Jadi itulah bikin aku jadi kembali lagi berselera makannya. Kalau nggak habis tadi tuh aku makan gudeg. Ini ada videonya, kita tonton aja ya teman-teman ya. Keliling mana lagi, makan apa lagi, kemana lagi, jejakku ya, yang mau suka kepo nih, ikutin lah biar olahraga matamu ya kan, yang biasa suka kepo. Nah, kalau nonton masak-masakan nggak bisa bikin kau kepo. Kalau jalan-jalan kayak aku nih kan kemana tuh, kesini satu arah tuh, manis masakannya, beneran deh, ampun deh. Apalagi kalau kamu ke wartegnya, manis madu. Tanjakan ini guys, tanjakan tuh guys. Nanjak. Pak 3 ya Pak, telur besar.